Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di hari-hari ini kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang semakin berat, teguran yang semakin keras dengan meningkatnya penyebaran virus COVID-19 yang tentu menambah jumlah korban. Maka di kesempatan yang singkat ini kita sesama kaum muslimin ya saling mengingatkan di antara kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam banyak ayatnya menjelaskan tentang sebab kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menimpakan azab, bala ataupun bencana. Di surat An-Nisa ayat ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang menimpa pada dirimu berupa kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menimpa pada dirimu berupa keburukan, ya musibah, bencana, bala, itu famin nafsik, karena disebabkan dosa yang kau lakukan. Maka Al-Hasan Al-Basri belum menyebutkan fabidzanbik, ya karena maksiat, dosa yang kau lakukan. Ini juga difirmankan pada ayat yang lain, ya surat yang lain. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah atau berupa musibah-musibah itu fabima kasabat aydikum, disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab setiap dosa yang kita lakukan, maka niscaya tidak ada satupun orang yang bisa hidup atau tidak ada satupun yang tersisa dari makhluk hidup yang hidup di permukaan bumi ini. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Yang jelas bahwa Allah dengan tegas bahwa musibah-musibah yang Allah timpakan pada kehidupan kita ini itu karena fabima kasabat aidikum, ya disebabkan karena dosa maksiat yang kita lakukan. Untuk itulah kaum muslimin dimanapun berada, menjadi kewajiban kita untuk sesegera mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya ya tidak terkecuali ya anak Adam, yaitu pasti pernah terjadi atau terjatuh ke dalam kesalahan, pernah berbuat dosa, pernah melakukan kemaksiatan. Rasulullah SAW sendiri yang menaskan hal tersebut, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap kita ya pernah melakukan perbuatan dosa, pernah melakukan kemaksiatan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa adalah mereka yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita berusaha untuk mentalak bala agar tentunya Allah Subhanahu wa taala sesegera mungkin mengangkat bala ini, wabah ini dari kehidupan kita. Dengan berbanyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, Allah tidak akan menurunkan bala kepada mereka sedangkan engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menimpakan bencana bala ya azabnya wa hum yastaghfirun sedangkan mereka masih dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan dalam ayat ini ada dua talak bala. Yang pertama adalah pribadi Rasulullah SAW. Selama Rasulullah SAW masih hidup, maka itu jaminan Allah tidak akan menimpakan azab bala kepada mereka.
Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka talak bala yang kedua yang masih kekal sampai nanti datangnya hari kiamah, yaitu al-istighfar. Banyak beristighfar kepada Allah, banyak meminta ampun dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayat tadi Allah tidak akan menurunkan bala, tidak akan menurunkan siksaannya selama sebuah kaum itu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditegaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzanbin wala rufi'a illa bi taubah." Beliau mengatakan tidak akan turun bencana, bala, musibah kecuali karena perbuatan dosa. Wala rufi'a illa bi taubah, dan tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesempatan singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tentu kita juga tidak melupakan untuk senantiasa menjalankan prokes yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Insyaallah dengan kita bersama-sama ikhlas mengharapkan ridha dan rahmat Allah dalam kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah, insyaallah Allah akan memenuhi janjinya, dan insyaallah segera mungkin Allah akan angkat bencana bala ini dari kehidupan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.